pujian ini. Hadirat-Mu memenuhi tempat ini ya Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Buat pagi hari ini Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kapaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai di dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Terima kasih Tuhan, setiap janji dan kebenaran firman ini yang begitu luar biasa. Kami terlalu yakin dan percaya firman-Mu ini ya dan amin bagi setiap hidup kami. Terima kasih Bapa buat pagi hari ini. Kami membawa bangsa ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Berkati bangsa kami mulai dari Sabang hingga Merauke ya Tuhan. Biarlah kiranya damai sejahtera, bahkan sukacita yang daripadamu tinggal atas bangsa kami ini Tuhan. Biarlah bangsa ini akan terus memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Bahkan juga pemerintahan yang ada bagi bangsa kami ini Tuhan. Berkati setiap pemimpin yang ada. Bapak Joko Widodo beserta Ma'ruf Amin. Bahkan jajaran yang tertinggi hingga jajaran yang terendah sekalipun. Roh takut akan Tuhan selalu ada dalam hidup mereka. Sehingga mereka boleh bekerja dengan ketulusan hati mereka. Sehingga perbaikan demi perbaikan akan terjadi bagi bangsa kami ini. Sehingga bangsa kami akan semakin hari semakin maju dan akan semakin memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Demikian juga Tuhan kami berdoa atas hamba-hamba-Mu, pemimpin rohani kami, Bapak Niko Notoharjo beserta wakilnya, bahkan Bapak Wiwi Komulyono beserta wakilnya, bahkan juga Bapak Rudi Siregar di tempat ini beserta wakilnya Tuhan. Kami percaya hamba-hamba-Mu ini akan Kau berkati. Engkau setia sertai setiap pelayanan mereka. Berikan mereka kaki yang kuat Tuhan, supaya mereka terus mampu membawa jiwa-jiwa yang layak di hadapan-Mu, mempersiapkan umat-umat yang layak di hadapan-Mu ya Tuhan. Berkati setiap pelayanan mereka. Engkau selalu buat berhasil. Bahkan setiap istri, bahkan anak-anak mereka, cucu-cucu mereka Engkau berkati berlimpah-limpah. Dimanapun hari ini keberadaan mereka melayani, Tuhan selalu memberkati. Terima kasih Bapa, terima kasih. Demikian juga Tuhan kami berdoa atas tempat ini ya Tuhan, bahkan juga yang ada di Kenari. Tuhan, biarlah kiranya Engkau memberkati tempat ini, mulai dari lantai 16 sampai lantai basement sekalipun. Biarlah kiranya hadirat-Mu tinggal atas tempat ini ya Tuhan. Bahkan juga Hotel Aston ini akan diberkati berlimpah-limpah. Kau memberkati setiap pemimpin yang ada, bahkan setiap manajer, owner, bahkan juga setiap mereka yang bekerja, Bapak sampai kepada sapam, bahkan juga setiap office boy yang bekerja Tuhan. Engkau memberkati setiap hidup mereka berlimpah-limpah ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih. Demikian juga Tuhan kami berdoa atas hamba-Mu yang akan memberitakan kebenaran firman-Mu. Mari kita arahkan tangan kita kepada hambanya, Ibu Evangelis Sari Simorangkir. Tuhan, kami percaya bukan satu kebetulan,
Tetapi ada rencana Tuhan yang paling indah. Engkau datangkan hamba-Mu ke tempat ini ya Tuhan. Tuhan, Engkau memberkati Ibu Sari Simorangkir Tuhan. Biarlah kiranya Engkau yang memberkati hamba-Mu ini. Apapun yang menjadi rencana-Mu bagi ibu ini Tuhan, kami percaya Engkau yang memberikan pesan yang terbaik bagi kami. Supaya kami dipenuhi, supaya kami diberkati berlimpah-limpah. Kemanapun hamba-Mu ini, Engkau selalu sertai. Pelayanannya Engkau selalu buat berhasil Tuhan. Supaya banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan untuk hormat kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Bahkan juga Tuhan, kami yang hadir saat ini, bahkan juga yang ada di rumah-rumah, Tuhan kami yakin dan percaya bahwa Engkau yang ambil alih seluruh hidup kami Tuhan. Biar kiranya Engkau yang mengambil otoritas hidup kami ya Tuhan. Supaya setiap kebenaran firman-Mu ini Tuhan boleh bertumbuh, berbuah, berakar Tuhan. Sehingga buah ini boleh dilihat orang. Ada karakter Kristus di dalam hidup kami, pribadi lepas pribadi ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Mulai dari awal, pertengahan hingga akhir. Biarlah kiranya nama-Mu saja yang dipermuliakan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Kita beri tepuk tangan dong buat Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Masih ada sukacita pagi hari ini saudara? Amin. Saya mau lihat tangan-tangan yang bersukacita, yang siap memuji Tuhan, serukan. Haleluya. Sungguh tak terlukiskan kasih setia-Mu dalam hidup kami Tuhan. Tak terlukiskan kasih yang Kau berikan.
bukan percaya setiap kita yang datang pagi hari ini kita lebih-lebih diberkati Tuhan. Amin saudara. Kita mau lebih lagi memuji Tuhan kita. Amin. Amin. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Yang kita diberkati Tuhan kita serukan. Haleluya. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Siap-siap katakan, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna Tuhan bagiku. Yes, biar musik memuji Tuhan, kita yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Kami tinggikan Kau Raja di atas segala raja. Haleluya. Sama-sama katakan. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Lebih lagi, hey! Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Haleluya Yesus. Engkau Allah yang sempurna bagi kami, dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Haleluya. Saya lihat kita semua pagi hari antusias sekali saudara. Coba sebelum duduk katakan, kamu orang-orang yang luar biasa di dalam Tuhan. Haleluya. Silakan duduk saudara. Sebentar kita akan menyaksikan VOP.
maaf saudara, mungkin ada kesalahan dalam multimedia. Kita akan mempersiapkan hati kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Pagi hari ini Bapa, kami buka hati kami Tuhan. Kami siap dibentuk dalam kebenaran firman-Mu Bapa. Biarlah firman yang keluar dari hamba-Mu Bapa Ibu Mawar Simorangkir itu bisa menjadi kekuatan bagi kami, bisa menjadi berkat dalam hidup kami, dan bahkan kami bisa menjadi berkat kembali untuk orang di sekitar kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami sambut firman-Mu pagi hari ini Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali, melakukan perbuatan yang besar. Mari kita mau bertepuk tangan buat Tuhan kita, Allah kita yang dahsyat. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali, melakukan perbuatan yang besar. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali, dan melayang tinggi dalam kemuliaan-Nya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Jomnya kita semua bangkit berdiri. Mari saja berbangkit dan berdiri. Allah Raja Wali, melayang tinggi dalam kemuliaan-Nya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, Tuhan terbang tinggi bersama Dia. Biar musik saja. Salam Bapak Ibu Tuhan kasihi. Salam. Shalom. Saudara siap diberkati Tuhan? Saudara mau diberkati Tuhan? Amin. Berapa banyak yang mau diberkati Tuhan? Lambaikan tangan saudara. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Saudara siap diberkati oleh hambanya, Evangelis Ibu Mawar Simorangkir. Katakan amin. Amin. Yang mau katakan amin. Amin. Lambaikan tangan saudara. Mari angkat kedua tanganmu. Lebih lagi, mari buka hatimu, buka pikiranmu, buka hidupmu buat firman Tuhan pagi hari ini. Oralaba shandaralaba. Dan terbang tinggi. Amin. Bagai raja Biar kiranya Tuhan wali pengurapan dan Tuhan melayang tinggi melimpah di tengah-tengah kami. dalam Urapi hamba-Mu Tuhan. Oralaba shandaralaba. bumi bergoncang Setiap dan ucapan perkataan badai menerpa, yang akan disampaikan hamba-Mu terbang adalah tinggi firman bersamanya.
Walaupun dunia ini kami tidak semakin mengerti dengan keadaan-keadaan yang terjadi. Ada banyak hal-hal yang terjadi di hadapan kami. Bahkan langkah-langkah yang akan kami lalui mungkin membingungkan kami. Tetapi kasih karunia yang besar yang Kau berikan bagi kami. Ketika kami percaya kepada Engkau Yesus. Engkaulah Raja dalam kehidupan kami. Engkaulah pemimpin dalam hidup kami. Bukan hanya memimpin langkah-langkah kami. Tetapi Engkau juga mengubah hati dan pikiran kami. Menjadi serupa dengan Tuhan. Kami lebih mengerti siapa Tuhan. Kami lebih mengerti apa kerinduan-Mu dalam hati kami. Berfirmanlah bagi kami. Kami siap mendengar di dalam nama Yesus. Amin. Silahkan duduk ya. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu. Puji Tuhan, wah wajahnya segar-segar ya. Luar biasa. Kita sudah mengawali tahun 2023 dan tentunya ketika kita datang ke rumah Tuhan, kita tahu bahwa Tuhan itu akan memberikan nilai-nilai keilahian dalam diri kita. Agar kita boleh menapaki hari-hari yang kita lalui. Tetap di dalam Tuhan. Penuh dengan kekuatan. Penuh dengan sukacita. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu, hari ini, pagi ini saya memang akan membacakan ayat yang sebetulnya banyak dibaca di bulan Desember. Tetapi ini bukan khotbah Natal ya. Tapi saya sangat tertarik sekali untuk membahas orang-orang yang ada di dalam kebenaran firman Tuhan yang akan kita baca pada pagi hari ini. Jadi ini bukan khotbah Natal, tapi firman itu up to date di segala zaman. Amin. Puji Tuhan. Matius 2 ayat 1 sampai 2, silahkan dibuka. Ya, Matius 1 ayat 2 Matius 2 ayat 1 sampai 12. Saya akan baca ayat pertama, Bapak Ibu ayat kedua dan kita bergantian dan ayat terakhir 12 kita sama-sama. Judulnya adalah orang-orang Majus dari timur. Jadi kita mau melihat seperti apa mereka ini. Ayat pertama, sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Ayat 2 silakan. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah dia beserta seluruh Yerusalem. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka sehingga tiba dan berhenti tepat di atas tempat di mana anak itu berada. Maka
Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahannya, yaitu emas dan kemenyan dan mur bersama-sama. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Nah Bapak Ibu, perikop yang kita baca adalah peristiwa di mana ketika Yesus lahir, datanglah orang-orang Majus dari timur hendak melihat Yesus ya. Namun sebelum mereka menjumpai Yesus, orang-orang Majus ini bertemu lebih dulu dengan Raja Herodes yang pada waktu itu sebagai raja wilayah kota Yudea. Raja Herodes berpesan agar para orang Majus memberikan informasi tentang kedatangan Yesus agar dia pun bisa ikut menyembah Yesus. Katanya. Namun setelah orang Majus berjumpa dengan Yesus, mereka tidak kembali ke Raja Herodes, melainkan mengambil jalan yang lain. Nah Bapak Ibu, kita melihat bahwa Tuhan ternyata memakai orang-orang dari berbagai latar belakang. Kalau kita melihat ada para gembala ya, ketika Yesus lahir di kandang, ada para gembala. Saudara, ini satu kehormatan, satu privilege. Bahwa gembala yang sederhana itu diberi kesempatan oleh Allah untuk menyambut kedatangan raja di atas segala raja. Saudara-saudara harus mulai memperhatikan bahwa Allah itu tidak sama dengan manusia. Saudara, kalau misalnya yang datang itu dari Amerika, misalnya Presiden Joe Biden gitu ya. Atau raja siapa di Inggris sekarang ini? Charles. Atau mungkin yang datang itu William, aduh. Calon raja ya. Lalu apakah pemerintah Indonesia memperkenankan gitu para petani gitu ya. Para nelayan menyambut gitu, suruh datang ke tempat apa namanya? Lokasi di mana mereka ada. Never ever, Saudara. Tapi Saudara mulai bisa melihat bahwa Allah yang memiliki isi dunia ini, yang menjadikan saya dan Saudara, yang tahu segala sesuatu karena Dia yang menciptakan. Cara berpikirnya berbeda. Dia pakai gembala-gembala yang sederhana. Tapi ternyata bukan hanya di situ saja. Dia juga memakai siapa saudara? Memakai orang Majus. Para orang Majus itu adalah orang-orang pandai dan mengerti banyak hal. Ya. Kalau kita kan ya orang-orang kaya lah yang mesti have ya. Semakin hari kita melihat bahwa manusia itu semakin menginginkan hal yang proud, kebanggaan. Saudara kerja juga kan dari sepeda ke motor, dari motor ke mobil, gaya saudara. Nggak ada orang mau dari punya Mercy terus turun jadi Avanza gitu, turun. Cita-cita saya memang begitu. Orang tua saya, tapi cita saya nggak cuma pengen punya sepeda. Manusia itu tidak seperti itu. Manusia itu naik ke atas. Tapi saudara kita melihat bahwa Allah itu Allah yang berbeda. Bukan Allah yang menukik dari atas ke bawah, artinya bahwa semua itu harus, ya tidak. Tapi ada nilai-nilai di mana Allah menghargai hal-hal yang sederhana. Amin. Tetapi juga Allah tahu bahwa anak Tuhan juga diberi kemampuan untuk menjadi pandai, untuk menjadi kaya. Nah saudara lihat di sini bahwa kedatangan Tuhan itu privilege. Satu kehormatan bagi orang Majus dan gembala bisa menyaksikan kedatangan raja di atas segala raja. Nah tentunya ada maksud Allah mengapa dia memakai orang Majus untuk menyaksikan kedatangan Yesus. Nah saya ingin fokus ke orang Majusnya.
pada pagi hari ini. Nah, yang pertama adalah kita katakan bahwa keselamatan untuk semua bangsa. Nah, saudara, di dalam Lukas 2 ayat 30 sampai 32 berkata, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umatmu Israel. Saudara, ini bicara apa, saudara? Karena pada zaman dulu orang Yahudi itu kan umat pilihan Allah ya. Umat pilihan Allah. Tetapi Allah tahu bahwa orang-orang Yahudi itu sudah membangun satu kepercayaan, satu bangunan yang salah. Yaitu proud, kebanggaan yang miring, saudara. Kesombongan. Nah, saudara terkasih. Makanya kenapa Allah orang memilih gembala, orang Yahudinya gembala, saudara. Kenapa bukan, saudara terkasih? Kenapa bukan para orang-orang besar, saudara terkasih? Para orang-orang hebat yang ada di Yahudi, bukan para imam-imam Yahudi. Saudara, kalau kita lihat cerita-cerita ya, bagaimana imam-imam Yahudi itu adalah orang-orang yang menolak Yesus. Karena memang Allah itu tahu manusia itu kalau bukan kasih karunia Tuhan, keberadaannya akan salah. Artinya tanpa Tuhan yang sungguh-sungguh, maka kita akan menjadi salah. Makanya orang kaya, walaupun orang miskin, tetap perlu Yesus. Amin. Nah, saudara, kita melihat, tapi orang-orang kaya yang seperti apa, saudara terkasih? Saudara terkasih, saudara, kita tahu bahwa saya dan saudara adalah umat pilihan Allah. Jadi umat pilihan Allah itu bukan hanya orang Yahudi ya. Tapi saya orang Batak. Katanya orang Batak mirip-mirip Yahudi katanya ya. Orang Yahudi itu kalau di Amerika itu unggulan. Jadi ras unggulan. Kalau kita ke Amerika ada satu daerah itu khusus orang Yahudi. Bersih banget, saudara. Rapi banget. Dan mereka kan kelihatan kan, apalagi laki-lakinya. Pakai inilah yang di kepala itu, lalu ininya panjang-panjang, rambutnya dikepang-kepang itu kelihatan banget ya. Bajunya hitam-hitam gitu ya. Kita tahu banget di perkampungan Yahudi, saya pernah dibawa, Kak itu perkampungan Yahudi, oh ya ya. Mereka tuh orang unggulan gitu. Karena memang sejarah membuktikan, apalagi kita orang-orang Kristen, bahwa umat Israel itu memang umat pilihan Allah. Tapi jangan takut, kita adalah Israel yang dicangkokkan, amin. Kalau arti makanya dikatakan bahwa Yesus adalah untuk segala bangsa, untuk orang China. Wah, sekarang apalagi Imlek ya. Di sini ada yang dari Tiongkok kah? Sangti suwo menepinan suwo. Ini ada gak sih orang Chinese? Bapak Chinese? Apa orang Batak? Sangti suwo menepinan suwo. Waduh, coba di-say dulu deh. Aduh, supaya kita sedikit ada ini ya. Sangti suwo menepinan suwo. Suwo mentililia.
Yes. Nanti angpaunya di depan ya. Luar biasa. Saudara, Tuhan itu milik orang China, amen. Tuhan itu milik orang Batak. Sebabnya dikatakan bahwa keselamatan itu adalah untuk semua bangsa. Terakhir kita melihat orang Majus itu seperti apa. Ternyata para orang Majus bukan beragama Yahudi ya. Mereka memiliki agama Zoroaster. Dia bukan penyembah Yahweh. Saya dan saudara penyembah Yahweh. Ya. Jadi Allahnya itu bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetangga kita. Totally different. Allah kita adalah Allah Yahweh. Amin. Allah serba sekalian alam. Jadi orang Majus bukan orang Yahudi, tetapi orang-orang yang datang dari timur, yaitu dari Arab. Halo. Ternyata orang Arabnya yang menjumpai Yesus ya. Dari Persia saudara. Yang berada di wilayah Mesopotamia atau Libanon. Yang sekarang disebut Iran. Ada orang bilang Irak. Iran ya itulah, seputar itulah. Jadi mereka bukan orang-orang sederhana. Tapi seorang ilmuwan. Mereka adalah para ilmuwan. Orang-orang hebat. Nah, William Barclay berkata bahwa orang Majus adalah orang yang mengerti filsafat, ilmu kedokteran, ahli astronomi yang menyelidiki tentang benda di langit di luar planet bumi. Pikir-pikir kenapa mesti orang Majus ya? Karena orang Majus adalah orang-orang yang menyelidiki, orang-orang yang ahli astronomi bukan astrologi ya. Saudara belum lalu saya zodiaknya sama Aquarius, saya bukan itu kita singkirkan dulu. Tetapi seorang yang mengerti tentang planet, tentang bumi. Nah, saya karena kasih karunia Tuhan pernah mengajar vokal untuk para singers gitu ya. Dan para worship leader di gereja, namanya gereja GII Hock Im Tong. Jadi gembalanya itu Bapak Caleb Tong, jadi kakaknya Stephen Tong. Jadi saya cukup lama ngajar di sana. Lalu saya mendengar satu kesaksian salah satu majelis Pak Tong itu saudara. Dia orang pakar astronomi dari ITB. Tapi dia seorang majelis. Jadi orang pintar tapi punya hati Tuhan. Oh dia terangkan yang seperti apa matahari itu. Bumi itu segede apa. Matahari segede apa. Saudara kan tahu bahwa matahari itu besar banget ya. Gede banget. Ternyata dibandingkan bintang katanya saudara. Bahwa matahari itu enggak sekuku-kukunya bintang. Jadi bintang itu besar. Nah, dari zaman dulu kan kita tahu bintang kecil saudara. Bintang kecil di langit yang kecil, amat kecil, menghias yang kecil. Aku kecil, terbang dan mengecil. Dari dulu kita tahu bintang itu kecil. Tapi ternyata saudara, matahari itu kecil. Jadi saudara bayangkan kalau bintang itu besar. Dan kita punya apa? Rasi bintang. Yang ribuan jutaan bintang. Aduh. Saudara waktu saya dengar begitu saya mangap. Saudara. Hah, ciptaan Tuhan aja segede gitu. Apalagi Tuhannya. Amin. Jadi Allah Yahweh itu how great is. Betapa besar. Itu sebabnya kalau ada lagu, saya senang, lagu lama aja saudara, maunya lagu baru terus. Oh Lord my God, when I'm in awesome wonder, consider all the world thy hand has made. I see the stars, I hear the rolling thunder, thy the universe display. Then sings my soul, my Savior's God to thee. How great thou art, how great thou art.
sings, my soul, my Savior's gone today. How great thou art, how great thou art. Suatu hari saya dengan teman-teman penginjilan ke Manado, pertama kali saya naik kapal, saudara terkasih. Itu berapa tahun yang lalu, anak saya masih bayi waktu itu. Orang lain pada di dalam, saya selalu ada di luar, saudara. Saya selalu lihat laut. Kalau malam saya selalu lihat bintang-bintang. Dan saya selalu menangis. Dan saya nyanyi lagu ini. Nangis dan saya senang melihat. Saya sangat mengagumi karya-karya Allah. Saudara, sebagai anak-anak Tuhan harus mulai ya. Harus melihat bahwa Allah itu adalah Allah yang luar biasa. Allah itu adalah seorang sutradara besar, terbesar sepanjang abad. Karena ketika Yesus lahir, dia sendiri create. Dia sendiri memakai orang-orang. Saudara, kalau sutradara begitu kan. Bapak kalau jadi bintang film mau jadi apa? Jet Li. Siapa yang menentukan Jet Li menjadi pemeran utama? Sutradara. Siapa yang menentukan bahwa orang-orang harus berjumpa dengan Yesus pertama kali? Adalah Allah itu sendiri. Sutradara terbesar. Lalu kita melihat lagi orang Majus itu seperti apa? Dia orang-orang hebat. Nah, kita mau melihat kenapa ke orang Majus dipilih. Kenapa sih mesti orang Arab gitu, saudara ya? Kenapa bukan orang Yahudi? Kalau kita melihat orang-orang ini adalah memiliki agama yang bukan agama Yahweh. Bukan agama bukan percaya kepada Allah Yahweh. Orang Zoroaster, saudara, tidak percaya Yahweh. Tetapi walaupun ada orang bilang pasti dipengaruhi oleh Daniel. Karena Daniel itu ada dengan mereka di daerah, di wilayah yang sama. Di mana nilai-nilai Daniel itu seorang yang hebat. Itu pasti menggaung di orang-orang kemudian ya. Kalau kita baca sejarahnya dari dan nubuatan Daniel mengenai kedatangan sang Mesias, inilah yang dilihat oleh orang Majus, saudara. Artinya walaupun dia orang pintar, dia bisa baca itu semua. Tapi ada satu yang supernatural. Ketika Daniel katakan bahwa dengan bintang itu, kamu ikuti bintang itu, maka kau akan lihat dialah juru selamat. Saudara, ini bicara apa? Bahwa Allah melihat seseorang walaupun pintar, dia tetap mau belajar, amin. Dia tetap mau melihat seperti apa kebenaran. Penting banget bagi saudara yang pintar kebelenger ya. Untuk punya hati. Pak Gembala ini pasti pintar. Kalau enggak pintar enggak mungkin punya kedudukan yang baik ya Pak. Tapi seorang yang pintar dengan hati Tuhan, maka dia mau duduk bersama-sama saya dan saudara. Amin. Kalau orang pintar enggak di dalam Tuhan, kita udah enggak dianggap sama Bapak ini. Siapa sih kamu gitu. Sombong saudara ya. Itu sebabnya bahwa Allah itu Allah yang sisi apa? Humble. Kenapa dikatakan tadi kenapa gembala? Karena gembala sederhana. Kenapa bukan imam-imam Yahudi? Imam Yahudi sombong. Nah, dalam kehidupan saya dan saudara itu menjadi penting banget. Tadi doanya Bapak dikatakan biarlah kami memiliki karakter Kristus. Itu penting banget. Saya sering diminta oleh mengadakan satu seminar-seminar praise and worship. Mau seminar seperti apa Bapak, Ibu? Saya kata sama gembalanya. Mau ketika praise and worship kita semua terbang gitu di awan-awan. Kita beri jamahan Tuhan semua kelepak. Oh luar biasa. Lalu kita terbang tinggi semua dengan pujian-pujian itu. Tidak seperti itu. Karena saya pernah mungkin saya katakan bahwa penyembahan itu bicara arah hidup. Bukan yang seperti, bukan hanya seperti yang tadi kita lakukan. Haleluya, engkau malah baik. Saudara banyak haleluya, pikirannya ke dapur. Haleluya, kompor udah dimatiin belum ya? Oh haleluya, enggak sekecil itu penyembahan.
Penyembahan itu arah hidup. Amin. Ketika kita menyembah Yesus, arah kita ke Yesus. Dan Yesus menjadi pusat dalam hidup kita. Itu penyembahan. Lalu apa yang diperbaiki dalam penyembahan kita? Hidup kita. Kalau mau mencuri chord dan sebagainya, ini so jagonya, ini paling jago ini. Apalagi sesatu ini, edak satu ini. Mau chord apa ya? Mau chord itu teknis ya. Tapi kalau bicara hidup yang menyembah, itu sangat dalam. Sudah kembali lagi orang Majus, saudara. Orang Majus itu mau tahu siapa sebetulnya, apa itu kebenaran, siapa kebenaran itu. Sudah dikatakan bahwa seorang penulis dan ahli geografi Yunani yang dianggap sebagai sejarawan pertama dunia bernama Herodotus memakai kata magos atau majus untuk bangsa Madai di kerajaan Persia yang mempunyai jabatan imam. Artinya orang majus itu ternyata para imam Zoroaster. Jadi para orang majus bukan orang gampangan. Saudara terkasih, kenapa dia bisa datang kepada Herodes sebelum datang menemui bayi Yesus, menemui Yesus, dia datang kepada Raja Herodes karena levelnya sama. Punya kapasitas ya. Saudara datang dari Tarutung gitu ya. Mau bertemu dengan Ibu Simorangkir gitu, lalu datang dulu ke Jokowi. Pak Jokowi, saya mau menjumpai Ibu Simorangkir. Kamu sopo? Pak Jokowi bilang gitu ya. Levelnya beda. Tapi orang Majus punya level yang punya kapasitas yang memungkinkan dia bertemu dengan raja wilayah Yudea yaitu Herodes. Artinya levelnya. Nah, pelajarannya apa saudara? Bahwa orang yang pandai, orang yang jabatan, itu pun diperkenankan Allah untuk bertemu dengan raja di atas segala raja. Menyambut kedatangannya. Amin. Nah sekarang saudara terkasih kita mau melihat yang kedua. Allah, ternyata Allah mengubah kehidupan orang benar. Tadi saudara ketika saudara baca, ketika orang Majus datang menjumpai Yesus, lalu dia didatangi oleh Allah dalam mimpi, dan Allah katakan jangan kembali ke Herodes, akhirnya orang Majus nurut enggak? Nurut. Dia mengambil jalan lain. Artinya apa saudara? Bahwa dia tahu siapa yang benar. Kebenaran itu siapa. Saya percaya dalam perjalanan itu orang Majus enggak lenggak-lenggok. Dia terus berpikir. Kita mau datang ke seorang katanya raja yang seperti apa dan sebagainya. Itu pasti berpikir. Siapa dia dan apa yang kita lakukan. Tapi ternyata ketika dia berjumpa dengan Yesus. Hatinya diubahkan. Dari gak percaya pasti menjadi percaya. Kenapa? Karena dia ngikut. Di dalam mimpi itu. Belok. Jangan kembali ke Herodes, nurut saudara. Nah saudara terkasih, Allah adalah Allah yang mengubah kehidupan orang benar. Matius 2 ayat 12 berkata, dan karena diperingati dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Ada mimpi. Nah saudara kalau kita ngedengar kesaksian orang-orang dari Muslim, ya di sini ada nggak yang dulunya dari Muslim? Coba angkat tangan. Itu banyak saudara yang memakai mimpi. Ya kan, saudara kalau baca deh sekarang kan gampang tuh, buka ada YouTube tuh. Di YouTube itu kesaksian itu banyak. Karena orang Majus pun yang dari Arab itu seperti itu, diberi mimpi saudara. Nah sekarang saudara kasih tadi hal yang kedua yang kita lihat, Allah mengubah kehidupan orang benar. Bahwa orang Majus diubahkan. Tetapi Herodes, ternyata Herodes terkasih tidak diperkenankan untuk datang kepada Yesus. Padahal dia katakan kembali lagi ya agar aku pun menyembah dia. Padahal apa saudara? Bohong. Nah saudara Herodes itu seorang apa? Dia pun orang yang pandai. Herodes itu adalah raja wilayah Yudea. Kenapa dia bisa jadi raja wilayah?
karena bapaknya itu namanya kalau nggak salah Antipas. Itu temennya penguasa Roma, penggantinya Julius Caesar. Jadi Julius Caesar itu kan tidak punya anak ketika mati. Maka yang mungkin dikatakan bahwa mumpuni, yang paling dekat untuk bisa dia naik adalah seorang raja yang pada waktu itu sangat dekat dengan bapaknya si Herodes. Nah, raja itu, penguasa Roma itu punya saingan namanya Octavianus. Octavianus itu Kaisar Agustus. Nah, bapaknya Herodes itu mati berperang lawan orang-orang Octavianus. Kaisar Agustus mati. Nah, untuk memberi penghormatan kepada bapaknya si Herodes, diangkatlah Herodes menjadi raja. Itu sejarahnya saudara. Raja wilayah untuk Judea. Tapi saudara, ketika raja yang mengangkat dia, penguasa Roma yang mengangkat dia itu mati oleh Kaisar Agustus atau Octavianus, Herodes itu terancam kepemimpinannya. Coba kita lihat saudara, siapakah Herodes itu saudara? Ini orang pinter, ini orang kaya, ini orang hebat. Tapi ketika dirinya terancam, kedudukannya terancam, apa yang dia lakukan? Dia langsung pergi ke Roma. Jadi dari Yudea itu dia langsung berangkat ke Roma. Hanya untuk apa saudara? Membuat satu tanda tangan pengakuan bahwa dia akan mendukung Octavianus atau Kaisar Agustus sampai mati. Artinya apa? Dia mau. Padahal dulu musuhnya ya. Bapaknya mati kan karena dia. Tapi karena Herodes tidak mau turun jabatannya. Dia orang pandai, lihai ya. Lihai itu. Tapi lihainya untuk apa saudara? Untuk kedudukan. Dia datang ke Octavianus yang menjadi Kaisar Agustus namanya. Ke Raja Octavianus. Saya akan mengabdi kepada engkau seumur hidup saya. Wah, Octavianus lihat nih, Raja Herodes pintar. Raja Herodes itu seorang arsitek handal. Dialah yang pertama membuat satu kota di atas laut. Jadi kalau reklamasi sekarang ada itu ternyata ribuan tahun yang lalu sudah ada. Dan Herodes memakai penyelam-penyelam handal pada waktu itu. Untuk meletakkan dasar dan menjadi satu kota. Herodes adalah seorang arsitek. Luar biasa. Nah saudara, bukan hanya itu. Untuk mengambil hati Octavianus. Dia membuat satu benteng. Satu bangunan. Yang diberi nama juga Octavianus. Nah saudara, Kaisar Octavianus ini juga adalah dianggap dewa pada waktu, dianggap juru selamat pada waktu itu. Karena Roma waktu itu menang atas semua bangsa-bangsa dan pada waktu itu dikatakan itu adalah dunia, seluruh dunia. Padahal kan di belahan dunia lain ada juga makhluk ya. Tapi pada waktu itu sejarah membuktikan ketika Roma menguasai banyak bangsa-bangsa dikatakan itu sudah menang seluruh dunia oleh Octavianus. Makanya Octavianus diangkat menjadi kaisar dan menjadi Kaisar Agustus. Saudara ada ya di dalam Matius ya atau di dalam Lukas ya. Kaisar Agustus. Saudara, ini bukti adalah apa? Yesus itu ada dalam sejarah. Kalau saudara lihat Kaisar Agustus penguasa Roma itu bahkan sekarang benteng-bentengnya masih ada. Jadi artinya Yesus itu bukan satu hayalan gitu. Itu ada dalam sejarah tertulis saudara. Tertulis. Buktinya nyata saudara. Bagaimana Allah mengirim orang Majus. Bagaimana mereka ada di dalam pemerintahan Roma yang tidak mudah. Nah ketika Herodes itu mendengar bahwa orang Majus katakan ada raja yang datang untuk orang Yahudi dan bintang itu yang akan menuntun. Sudah tahu apa yang dipikirkan Herodes? Waduh, ini lawan gue nih. Bahaya nih. Makanya dia kata sama orang Majus, coba selidikilah bagaimana itu. Dia tanya kok bintang itu kok bisa? Herodes katakan, coba terangkan tentang bintang itu. Artinya secara sains
Coba terangkan. Mungkin diterangkan juga sama si orang Majus, ini loh bintang ini begini bertemu bintang ini dengan bintang ini bertemu, maka itulah yang kami ikutin. Ngejelimet ya, karena Allah itu pinter. Memakai hal-hal yang orang biasa tuh gak bisa pikirkan. Orang-orang astronomi bisa berpikir tentang itu, saudara. Nah Herodes katakan, oh coba terangkan itu tentang itu bintang. Tapi Herodes katakan, nanti kalau sudah bertemu dengan anak itu, kembali ya. Sudah tahu? Ternyata Herodes itu mau apa? Mau membunuh Yesus. Dan saudara kan ingat kalau kita baca, anak yang di bawah umur 2 tahun harus dibunuh. Karena apa? Herodes tidak mau kedudukannya diganti oleh siapapun. Apapun akan dia lakukan untuk kedudukannya bisa bertahan. Saudara, Allah tidak berkenan Herodes menjumpai Yesus. Itu sebabnya dikatakan kepada orang Majus, jangan kembali. Saya ingin membawa saudara, yang pertama kan saya katakan, lihat nilai-nilai Allah itu berbeda dengan dunia. Kalau orang Majus orangnya narsis saudara, pasti dia kembali ke Herodes. Pasti kembali. Kalau orangnya narsis, orang yang memang show off gitu. Mau menunjukkan nih gue ini dipanggil lagi, gue udah datang ke Herodes dan gue sekarang kembali ke Herodes. Foto-foto zaman sekarang kalau misalnya foto-foto gue dulu gue dong sama Herodes. Masuk Facebook dulu dong gue, Herodes. Masuk IG dulu dong gue, Herodes. Kalau orang Majus narsis saudara akan seperti itu. Orang Majus. Saudara lihat ya, betapa pentingnya nilai-nilai kehambaan itu. Kita boleh meminta berkat dari Tuhan. Lagu-lagu kita itu berkat semua. Aku diberkati, aku dilimpahi, pam pam par pam boleh saudara. Tapi jangan karena berkat maka kita menjadi berubah. Itu sebabnya walau katakan saya percaya bahwa Tuhan berkati, tiba-tiba saudara bangkrut. Jadi saudara pikir, oh saya bukan anak Tuhan karena katanya kalau dalam Tuhan itu pasti diberkati naik. Terus tiba-tiba kita nyungsep ke bawah. Terus katakan, wah saya mundur nih, saya bukan anak Tuhan nih karena saya nyungsep sekarang. Saya dipecat, saya gak punya. Tidak saudara. Karena ketika kita ada di bawah, Allah sedang menanamkan nilai-nilai yang hakiki, amin. Karena manusia ketika di atas saudara, seperti Raja Herodes saudara terkasih, mudah sekali. Anak Tuhan kalau terus dan tidak menjaga pertahanan hatinya, maka mudah untuk jatuh. Saudara, pagi hari ini itu yang Tuhan bicara kepada saya dan saudara. Betapa penting nilai-nilai, katakan Bapak, karakter Kristus. Memang kita tidak membahas Kristus, tetapi di dalam Kristus ada Elohim, ada Bapa yang dari awal dia tahu. Dan dia memberikan nilai-nilai yang hakiki. Amin. Saudara terkasih, engkau seorang yang hebat pada saat ini. Jangan takut. Bahwa orang Majus pun orang hebat. Tetapi dia dipakai oleh Tuhan. Dan dia diubahkan hatinya oleh Tuhan. Amin. Dan orang Majus ketika dia diubahkan hatinya. Dia memberi persembahan. Datang kepada Yesus. Dan memberi persembahan yang luar biasa. Emas, perak, dan mur dipersembahkannya. Saudara, anak-anak Tuhan yang luar biasa, ketika saudara diubahkan, artinya kita mempersembahkan. Bukan hanya harta kita, tetapi seluruh hidup kita. Amin. Satu pujian. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita katakan
katakan tidak dengan tangan hamba. Tidak dengan tangan yang hampa, ku datang ke hadirat-Mu. Orang Majus datang dengan tangan yang tidak hampa, menyatakan rasa syukurku atas segala berkat-Mu. Tidak dengan tangan yang hampa, ku sujud menyembah-Mu. Persembahkan seluruh hidupku di atas mezbah-Mu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu kan ku bawa. Persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu akan ku bawa. Persembahanku kan ku bawa seluruh hidupku, seluruh hidup kan ku bawa segenap jiwaku yang terbaik hanya bagi-Mu. Mari kita tundukkan kepala. Pagi hari ini yang terpenting adalah respon kita di hadapan Tuhan. Apakah kita orang-orang yang sudah dikaruniai Tuhan begitu luar biasa? Kekayaan, kepandaian, hikmat, marifat. Saudara, mari kita mau belajar dari orang Majus. Orang-orang yang pandai dan pintar. Tapi ketika berjumpa dengan Yesus, hatinya diubahkan. Biarlah roh Tuhan menjamah setiap hati dan pikiran kita. Tidak kebetulan kau ada di tempat ini. Allah mau berbicara kepadamu. Karena kau adalah orang-orang hebat, orang-orang luar biasa. Yang diberkati Tuhan, yang akan diberkati Tuhan. Tetapi yang Allah mau adalah tetaplah memiliki hati yang luar biasa. Hati yang melekat kepada Tuhan, mengenal nilai-nilai Allah. Dan mau mempersembahkan hidupmu kepada Dia. Bukan hanya hidup, apa yang bisa kita berikan kepada Tuhan. Untuk kemuliaan Tuhan, untuk banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Kita adalah orang-orang yang dipercaya oleh Tuhan. Memberi harta kita, mendiri diri kita untuk kemuliaan Tuhan. Adakah yang rindu untuk menyerahkan hidupmu bagi Tuhan? Mungkin selama ini kau berpikir-pikiran, banyak pikiran yang menyesatkan kita. Angkat tanganmu, datang kepada Tuhan. Tuhan, akulah. Aku rindu menyerahkan hidupku. Hidupku seluruhnya. Persembahkan semua kepada Tuhan. Hatiku, pikiranku, bahkan apa yang ada di dalam diri. Untuk kemuliaan Tuhan. Bapak, Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat. Memerlukan Tuhan dalam hidup kami. Kami memerlukan Tuhan, kami bukan kasih karunia-Mu. Bukan hanya memerlukan berkat-Mu, tapi kami memerlukan Tuhan yang pemberi berkat. Tuhan sang pemberi kepandaian. Tuhan sang pemberi apa yang kami miliki. Jamah setiap hati Bapa oleh kasih karunia-Mu menjadi anak-anak-Mu. Seperti orang Majus Engkau pilih. Seperti itu juga kami ada memberi hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus berkati.
Silakan duduk saudara, kita akan mendengarkan pengumuman 1 minggu ke depan. Salam Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Saya percaya pagi hari ini tidak kebetulan dan tidak ada satupun yang terlewatkan oleh lawatan kebenaran firman Tuhan bagi kita semua. Amin. Pertama-tama kami mewakili Bapak Gembala dan seluruh pengerja dan jemaat GBI BKP Aston mengucapkan terima kasih kepada Ibu Evangelis Mawar Simorangkir. Terima kasih Bu, firman yang begitu indah yang memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati Ibu berlimpah-limpah. Yang kedua, atas nama Gembala GBI BKP Aston mengucapkan selamat tahun baru Imlek, kongsi Pakcai bagi saudara kita yang merayakan, bahkan yang mengikut merayakan. Kiranya di tahun kelinci air ini, Tuhan Yesus memberkati kita berlimpah-limpah. Amin. Selanjutnya, pengumuman kegiatan 1 minggu ke depan gereja kita. Hari Selasa seperti biasa ada doa terobosan WBI, dilakukan secara online jam 11 siang. Yang kedua, hari Rabu ada menara doa, tetap dilakukan secara online pukul 19 atau jam 7 malam. Informasi kul, hari Kamis ada kul eklesia PIP di rumah Ibu Rita jam 19 atau jam 7 malam. Hari Kamis ada kul Bible Cikarang, masih dilakukan dengan online, yaitu pukul 19 atau jam 7 malam. Hari Jumat ada kul Daud di rumah Ibu Sitorus, pukul 19 atau jam 7 malam. Hari Jumat ada juga kul Yobel Glory di rumah Ibu Cindy, sama jam 19 malam. Hari Jumat ada kul Eklesia 2 di Jeruk Raya jam 18 atau jam 6 sore. Hari Sabtu kita biasa ada doa fajar pukul 5 pagi, tetap masih aplikasi Zoom. Hari Minggu jangan lupa ibadah kita tanggal 29 Januari, ibadah kita kembali di Ruko Kenari THB. Ingat jangan lupa bagi rekan kita, saudara kita yang tidak hadir hari ini bisa diinformasikan ya. Jangan sampai datang ke sini pintunya tutup ya. Jadi diingatkan minggu depan kita di Ruko Kenari ya. Ibadah hanya 1 kali dilakukan jam 16 atau jam 4 sore sampai jam 17.30. Demikianlah pengumuman. Tuhan Yesus memberkati. Saya undang bangkit berdiri, waktunya kita untuk memberi. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, sungguh kami bersyukur Tuhan pagi siang hari ini kami boleh melaksanakan ibadah kami dari awal menjelang akhir dan kami rasakan ada lawatan Tuhan. Firman yang diberikan Tuhan sungguh menguatkan hati kami dan kami mengerti Tuhan apa maksud tujuan hidup kami bagi kemuliaan nama-Mu. Karena kami telah mendengarkan sebagai firman-Mu Tuhan. Sebab itu kami juga akan memberikan yang terbaik untuk memperlebar, memperluas kerajaan-Mu Tuhan. Untuk GBI BKP Aston. Bapak berkati setiap tangan-tangan yang terangkat Tuhan Yesus. Baik persembahan perpuluhan, diakonia, persembahan umum, bahkan misi Tuhan. Berkati setiap umat-Mu yang berlimpah-limpah. Apa yang dikerjakan dirindukan Tuhan buat berhasil. Rumah tangga yang harmonis yang takut akan Tuhan. Dan semakin hari semakin naik di hadapan Tuhan. Dan semakin hari semakin diberkati Tuhan. Kuduskan dan sucikan Tuhan persembahan ini. Persembahan ini layak di hadapan-Mu. Hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Hanya
Sekarang terimalah berkat kasih dan anugerah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam sorga, di dalam Putranya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan indah yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara mulai dari pagi hari sampai Maranatha, hidup kekal selama-lamanya. Yang selalu percaya, mari sama-sama katakan amin.